Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah manajemen strategi kelas keempat SKKP 003. Perkenalkan, nama saya Salsa Diladera. Nama saya Dina Muslimawati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Manajemen strategik menurut Thomson dan Strickland 2001. Manajemen strategik adalah proses manajemen untuk membentuk visi strategik, mengatur tujuan membangun strategi, mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi, dan kemudian memulai penyesuaian yang diperlukan untuk visi, tujuan, strategi, dan eksekusi. Birch dan Robinson mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik adalah proses menyeluruh yang mencangkup perumusan visi, penetapan tujuan, perancangan dan pelaksanaan strategi, serta evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pendekatan ini melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan terencana untuk memastikan arah dan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada kebijakan atau polisi. Kebijakan atau polisi secara umum merupakan pedoman, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi untuk mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan strategi, menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, meningkatkan kemungkinan keberhasilan strategi, memberikan pemahaman mengenai ekspektasi, memungkinkan koordinasi lintas unit organisasi, dan mengurangi waktu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah proses pendistribusian dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja, waktu, uang, dan bahan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Semua organisasi memiliki setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Alokasi sumber daya juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, ada proteksi berlebih terhadap sumber daya tertentu. Yang kedua, fokus berlebihan pada standar keuangan jangka pendek. Yang ketiga, politik organisasi. Yang keempat, tujuan strategi yang tidak jelas. Yang kelima, keengganan mengambil resiko. Dan yang terakhir ada kurangnya pengetahuan. Yang selanjutnya ada mengelola konflik. Dalam mengelola konflik, ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada penghindaran. Pendekatan ini melibatkan mengabaikan masalah dengan harapan konflik akan mereda dengan sendirinya, memindahkan secara fisik pihak-pihak yang berkonflik, dan menunda penanganan konflik. Yang kedua ada defusi. Pendekatan ini berfokus pada menekankan kesamaan dan kepentingan bersama daripada perbedaan, mengikuti aturan mayoritas untuk mencapai keputusan, mencari bantuan atau nasihat dari otoritas yang lebih tinggi. Yang terakhir ada konfrontasi. Pendekatan ini melibatkan pertukaran anggota dari pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami sudut pandang yang berbeda, mengadakan pertemuan dialog di mana pihak-pihak yang berkonflik dapat berkomunikasi secara langsung.
Yang selanjutnya ada menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Ada beberapa alasan perubahan struktur. Yang pertama, struktur menentukan implementasi, tujuan, dan kebijakan. Dan yang kedua, ada struktur menentukan alokasi sumber daya. Ada beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama, fungsional, yaitu berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, produksi, dan lain-lain. Yang kedua, ada divisional, yaitu berdasarkan unit bisnis yang berbeda. Yang ketiga ada strategi bisnis unit atau SBU, yaitu divisi sebagai perusahaan independen. Dan yang terakhir ada matriks, yaitu dua dimensi seperti fungsional dan proyek atau produk. Gejala struktur organisasi yang tidak efektif. Yang pertama, lambatnya pengambilan keputusan. Yang kedua, birokrasi berlebihan. Ketiga, kehilangan fokus pada pelanggan. 4, kerjasama dan komunikasi terhambat. 5, duplikasi dan kelebihan pekerjaan. 6, kinerja tidak konsisten. 7, resistensi terhadap perubahan. 8, kesulitan mengejar inovasi. 9, keterbatasan pertumbuhan. 10, ketidakjelasan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada cara mengadaptasi strategi untuk budaya dan operasi. Dalam mengadaptasi strategi terhadap budaya dan operasi, penolakan terhadap perubahan bisa muncul di berbagai level. Terdapat 3 strategi umum, yaitu yang pertama, strategi memaksakan perubahan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, tetapi menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat karena dipaksakan. Yang kedua ada strategi mengajarkan perubahan, yaitu strategi ini memberikan informasi tetapi kurang efektif untuk membangun komitmen. Dan yang ketiga ada strategi merasionalkan perubahan, yaitu strategi ini paling efektif dan diminati karena melibatkan partisipasi, kepentingan pribadi, komunikasi tujuan, dan umpan balik. Strukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi, proses pengurangan jumlah karyawan, divisi atau tingkatan organisasi untuk menyederhanakan struktur perusahaan. Fokus utamanya adalah pada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang, proses merancang ulang tugas dan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan layanan, berorientasi pada kepentingan karyawan dan konsumen, bukan pemegang saham. Rekayasa elektronik, mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnisnya sehingga mereka dapat memanfaatkan internet sepenuhnya untuk meningkatkan efektivitas operasional. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan hambatan utama dalam keberhasilan implementasi strategi. Bentuk resistensi bisa berupa sabotase, absensi, keluhan berlebihan, hingga kurangnya kerjasama. Hal ini bisa terjadi di setiap tahap pelaksanaan strategi. Terdapat 3 pendekatan untuk mengatasi resistensi, yaitu 1. Strategi perubahan paksa, yaitu mengandalkan kekuasaan atau tekanan untuk memaksa perubahan. 2. Strategi perubahan edukatif, yaitu melalui pendidikan dan penyuluhan agar individu memahami pentingnya perubahan. Yang ketiga, strategi perubahan rasional atau kepentingan sendiri, yaitu meyakinkan individu bahwa perubahan membawa keuntungan pribadi bagi mereka. Jadi kesimpulannya, manajemen strategi adalah proses menyeluruh yang mencakup perumusan visi, penetapan tujuan, perancangan, dan pelaksanaan strategi, serta evaluasi berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan strategi yang efektif membutuhkan analisis internal dan eksternal, kebijakan yang mendukung, alokasi sumber daya yang tepat, serta struktur organisasi yang sesuai. Selain itu, penting untuk mengelola konflik, mengatasi resistensi terhadap perubahan, dan menyesuaikan strategi dengan budaya organisasi. Proses seperti rekayasa ulang, restrukturisasi, dan pemanfaatan teknologi juga dibutuhkan agar organisasi tetap efisien dan kompetitif.
Semoga bermanfaat.